Pemirsa, di Kota Semarang, Jawa Tengah ada UMKM pengrajin batik yang dalam proses produksinya menggunakan warna alam ramah lingkungan dengan memadukan konsep tradisional dan motif modern atau kontemporer. Produk UMKM ini juga telah terjual di dalam negeri maupun mancanegara. Informasi selengkapnya kita simak liputan jurnalis Metro TV, Ica Ervina, dan juru kamera Dovia Andriana dari Kota Semarang. Pemirsa Metro TV, saya akan mengajak Anda untuk ke salah satu UMKM di mana memproduksi batik Semarang yang perintis batik Semarang sejak 2006. Batik ini berbeda karena ini menggunakan pewarna bahan alami, yakni ada di Batik yang berlokasi di Gunung Pati, Kota Semarang. Kita tanyakan kepada pemilik Batik seperti apa sih proses pembuatannya, kemudian hasil produknya sudah dijual kemana saja. Kita sudah bersama dengan pemilik Batik Batik dengan Kak Sasi ya. Kak Sasi, kita ingin tanya terlebih dahulu sih terkait dengan Batik ini seperti apakah awal berdirinya? Oke, Batik ini sebenarnya didirikan oleh Pak Marheno Jayanto sebagai founder dan Ibu Zazilah. Nah, beliau adalah salah satu perintis batik di Kota Semarang, bermula dari keprihatinan kami terhadap batik di Semarang yang pada saat itu mungkin mengalami mati suri gitu. Jadi di tahun 2004 itu mungkin batik Semarang belum terlalu populer gitu ya. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk melatih beberapa warga di Kota Semarang untuk membangkitkan kembali batik di Kota Semarang. Oke, berarti intinya mulainya malah tahun 2004 ya. Untuk apa sih yang menginisiasi untuk dari bahan alami gitu? Apakah ada misi tertentu? Oke, di tahun 2010 kami beralih menggunakan pewarna alami karena kami yakin bahwa jika suatu saat nanti batik Semarang akan berkembang gitu kan karena banyak perajinnya, maka isu tentang lingkungan itu akan menjadi masalah jika tidak dimulai dari sekarang. Akhirnya kita membuat atau pivoting atau merubah dari yang tadinya menggunakan pewarna sintetis, kemudian kami beralih menggunakan pewarna alami. Dan kami lihat di area Gunung Pati sendiri, kita melihat bahwa alam di sini masih sangat alami, masih bagus gitu. Jadi kami ingin menjaga alam tersebut tentunya dengan membuat batik yang ramah lingkungan. Jadi tak hanya membangkitkan batik Semarang, tapi kami juga berupaya untuk tetap bisa melestarikan lingkungan. Oke, untuk Batik ini produk yang dihasilkan apa saja? Oke, untuk di sini di Batik sendiri kami memproduksi kain batik cap, kain batik tulis, fashion ready to wear, dan juga produk turunan lainnya. Dan nggak cuma jualan produk, tapi kami juga membuka paket wisata edukasi batik warna alam, di mana teman-teman atau masyarakat yang ingin belajar tentang batik warna alam, kami membuka beberapa kelas dan juga paket wisata. Kami juga aktif untuk menyebarkan tentang pewarna alami di Indonesia di berbagai wilayah, khususnya untuk teman-teman yang atau masyarakat yang ada di pesisir. Karena di tahun 2014 kami menemukan ekstrak buah mangrove sebagai pewarna alami batik dari hasil riset yang kami lakukan dengan Dinas Perikanan Kota Semarang dan juga Undip pada saat itu. Oke, Kak, boleh diperlihatkan kepada pemirsa Metro TV untuk salah satu produk dari Batik ini? Nah, ini adalah salah satu koleksi dari Batik Semarang. Di sini ada batik legenda yang menceritakan tentang legenda Sri Kandi Larasati. Nah, di sini untuk pewarna alaminya sendiri ini adalah hasil dari indigo vera atau daun indigo yang kami budidaya bersama dengan para petani yang ada di lingkungan Gunung Pati gitu. Jadi selain mengandung filosofi dan arti, batik ini juga dibuat oleh tangan-tangan perajin yang ada di Kota Semarang dan juga para petani yang menanam tanaman indigo vera ini. Oke. Kak, ini untuk penjualan batik Batik ini sudah kemana saja? Untuk penjualan di Batik, alhamdulillah kami sudah di pasar nasional dan internasional. Jadi kami beberapa mengikuti event-event pameran skala nasional dan internasional, dan juga untuk pasar ekspor saat ini kami sedang memperluas di jaringan ekspor di wilayah Asia dan juga Eropa. Untuk di Asia sendiri ada di Singapura, Malaysia, dan juga Jepang. Kalau untuk di Eropanya kita ada di Belanda dan Belgia. Oke, ini terakhir Kak, untuk harapan para UMKM khususnya di batik seperti apa untuk Batik? Dengan adanya Batik kami ingin menjadi wadah untuk bisa berbagi dan menjadi pendukung ekosistem batik di Indonesia supaya batik Indonesia bisa go global dan juga masyarakatnya bisa bangga dengan memakai batik dari Indonesia.
Oke, terima kasih Kak Sasina. Pemirsa, itu wawancara kami dengan salah satu pemilik batik yang ada di Gunung Pati Kota Semarang. Zibatik ini pewarna dari pewarna alami seperti yang disampaikan. Bahkan untuk penjualannya bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan juga ke mancanegara. Dari Kota Semarang, Ica Ervina, Noviandria, Metro TV.